Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan aja langsung ya. Iya, Pak. Nah, sebelum kita ke faktorisasi selisih 2 kuadrat, kita ingat dulu bentuk perkalian dua suku seperti ini ya, X plus Y dan ternyata X minus Y. berhubungan ya, Pak? Iya, betul. Kan kemarin kita perkalian ya sebelum PTS. Nah, Iya. ternyata ini nanti kita akan gunakan ya, kita akan kembalikan lagi bentuk hasil dari perkalian ini, itu akan kita kembalikan lagi. Ya, jadi kalau kemarin kita belajar perkalian, maka faktorisasi ini adalah mengembalikan bentuk bentuk penjumlahan ya. Ini kalau kita lihat di judulnya itu, faktorisasi itu adalah menyatakan bentuk penjumlahan menjadi bentuk perkalian. Jadi kita balikin lagi ya. Kita balikin lagi ke bentuk perkalian. Oke. Nah, sekarang bentuknya adalah selisih 2 kuadrat. Oke, kita mulai dari perkalian dulu. Kita ingat-ingat dulu gimana caranya kita mengalihkan ini. Yang pertama, kalau kita bertemu perkalian itu kan X dikali X gitu ya. Kita kalikan satu per satu ya. Kemudian X dikali min Y. Ya, X dikali X sama dengan X kuadrat. Kemudian X dikali min Y itu menjadi min XY. Kemudian, apa lagi? Y dikali X itu menjadi YX. Atau kita tulisnya juga XY sama aja ya. Jadi plus YX atau XY. Kemudian yang terakhir itu adalah Y dikali min Y itu menjadi minus Y pangkat 2 jadinya. Oke. Nah, ini perkaliannya. Kemudian kita lihat suku yang ada di tengah yaitu minus XY dan plus XY. Kita lihat ini. Ya. Minus XY dan plus XY. Minus XY dan plus XY ini dia suku yang sama ya. Koefisiennya min 1, yang satu lagi plus 1. Dan saya tulis ini min 1, yang satu lagi plus 1. Min 1 XY ditambah 1 XY. Variabel sama X, pangkatnya 1 juga. Yang satu lagi variabelnya Y ya. XY jadinya 1 XY ditambah 1 XY. Nah, ketika kita melihat bentuk seperti ini bisa kita eliminasi. Eliminasi itu artinya ya XY dikurang XY habis sama dengan 0. Ya, sehingga yang tersisa itu adalah X kuadrat minus Y kuadrat. Ya, X kuadrat minus Y kuadrat. Oke, nah X kuadrat minus Y kuadrat ini yang kita sebut sebagai selisih 2 kuadrat. Ya, selisih 2 kuadrat itu maksudnya ada 2 bentuk kuadrat ya. Yang satu X kuadrat, satu Y kuadrat. Selisih itu kan ini ya, kurang ini ya. Tanda kurang ini yang kita sebut sebagai selisih. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami? Bisa, Pak. XY itu nggak usah ditulis lagi ya, Pak? Bukan XY kuadrat gitu ya? Bukan. Nggak begitu, oke. Bukan. Yang satu kan X, yang satu Y. X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, tapi bukan ini yang kita akan pelajari. Yang kita pelajari adalah, nah karena tadi X plus Y dikali X plus Y itu sama dengan X kuadrat min Y kuadrat, kalau kita balik, berarti X kuadrat min Y kuadrat itu sama dengan ini dong. Ya kan? Berarti bisa kita tulis, maka X kuadrat min Y kuadrat itu bisa kita tulis sebagai X plus Y dikalikan dengan X min Y. Oke? Iya. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya kayak menyederhanakan. Kayak begini. Nanti kalau kalian ketemu bentuk ini, ya itu sama dengan ini. Atau kalau ketemu bentuknya ini, berarti ya sama dengan ini. Itu bentuk kesetaraan. Tinggal nanti yang mana yang digunakan. Contoh soal. Kita lihat di contoh yang pertama. Masih di halaman 141 ya. Halaman 141, di sebelahnya 140. Contoh yang pertama. Ya, contoh nomor 1 bagian yang A. Di situ ada A kuadrat minus 49. Oke. Nah, sekarang gini, kan soalnya seperti ini. Faktorkanlah bentuk ini, A kuadrat minus 49. Nah, A kuadrat minus 49, kalau kita tuliskan seperti ini 49-nya harus kita tuliskan ke dalam bentuk kuadrat supaya bentuknya jadi seperti ini. Ya, X kuadrat min Y kuadrat. Oke. Nah, gimana caranya kita mengubah 49 menjadi bilangan kuadrat?
yaitu yang menjadi 7 kuadrat ya. Syaratnya ya kita harus hafal bentuk-bentuk kuadrat ini. Ya nggak hafal sih, kita hanya perlu membiasakan aja. 1 kuadrat sama dengan berapa, 2 kuadrat sama dengan berapa, 3 kuadrat sama dengan berapa, dan seterusnya sampai kita ketemu bilangan yang ditentukan di soal. Contohnya gini, 49 itu kan sama dengan 7 kuadrat ya. Ya, 7 kali 7. Maka di soal ini, ya, di soal ini, itu menjadi 7 pangkat 2. Oke? Nah, kalau kita sudah ketemu bentuknya seperti ini, kita ngelihat bentuknya ya, bukan huruf dan angkanya sama ya. Kita lihat bentuknya nih, A kuadrat, A pangkat 2, min 7 pangkat 2. Bentuknya udah sama kayak gini. Ya. X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2. Nah, kalau bentuknya sama, berarti kita bisa melakukan hal yang sama, yaitu jadi A plus 7 dikalikan dengan A minus 7. Gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami untuk contoh yang pertama? Bisa. Bisa ya. Oke, ini masih mudah. Masih mudah. Sekarang gini, coba kita ke contoh yang lain. Nah, di bawahnya sebenarnya ada contoh yang banyak ya, cuma. Tapi sama nggak sih Pak, halaman 141 sama halaman 140 latihannya beda ya? Beda-beda. Kalau yang 140 itu faktorisasi mengeluarkan faktor yang sama aja. Nah, kalau ini udah bentuknya berbeda. Oke, coba misalkan seperti ini. Ada soal K kuadrat minus 81. Berarti ini berapa jawabannya? Artinya itu K2 min 9 pangkat 2. Oh iya. Ya, oke. K kuadrat minus 9 kuadrat. Berarti artinya K positif 9 dikali K min 9. Iya, betul. K plus 9 dikali K minus 9. Gampang kan? Gampang, Pak. Gampang banget dong. Ya, kalau masih sederhana kayak gini ya masih gampang, Pak. Oke, coba lagi. Y minus berapa sih biasanya? 100. Y kuadrat, sorry. Ya udah, artinya itu berarti Y tambah 10 kuadrat. Iya, Y kuadrat. Ini kalau step by step ya. 10 kuadrat. Terus menjadi Y plus Y positif 10 dikali Y min 10. Oke, pertanyaannya apakah selalu plus 10 kali minus 10? Boleh nggak ditukar itu plus sama minus ya? Boleh lah, bisa, Pak. karena itu masih sama aja, Pak, artinya. Pokoknya yang menghasilkan negatif, Pak. Kan kalau positif ketemu negatif itu kan hasilnya negatif. Iya, Ya, Pak. betul. Jadi boleh ditukar di sini ya, betul sekali ya. Pak, Ini sama kalau itu jadinya positif bukan min, itu artinya boleh nggak sih min ketemu min? Misalnya gimana? Misalnya kalau itu sama tadi, tapi daripada Y kuadrat min 10 kuadrat, itu jadinya Y kuadrat positif 10 kuadrat. Itu bisa nggak sih jadiin Y min 10 kali Y min 10, karena itu hasilnya positif. Nggak bisa. Syaratnya bentuknya negatif ini, Pak. Selisih ya. Selisih. Kalau positif, kalau misalkan seperti ini, oke, pertanyaannya siapa tadi, Rasya ya. Kalau Y kuadrat plus 10 kuadrat, itu nggak bisa kita rubah ke dalam Y plus 10 dikali Y min 10. Nah, gitu terus ya harus jadi positif ya, Pak, sebelahnya itu. Iya. Kalau jadi positif, ini nggak sama dengan ini ya. Oh, beda lagi. Ayo. Kalau ini positif, jadinya apa? Jadinya Y kuadrat plus apa? 20Y. 20Y ya, 10 tambah 10 jadinya 20Y ditambah 100. Itu jadinya. Ini yang betul. Oh, jadi kayak yang pakai segitiga Pascal apa sih? Iya, betul, pemangkatan ya. Ini jadinya pemangkatan aljabar. Oke. Jadi bentuk ini nggak bisa difaktorin ini. Sebenarnya bisa, cuma mungkin kita belum sampai ke sana karena nanti akarnya negatif atau seperti apa gitu ya. Karena kita masih domainnya kita masih bilangan bulat ya. Bilangan bulat, bilangan real gitu ya. Kita belum ke akar negatif. Oke?
Sampai sini dulu jelas? Jelas, Pak. Kalau masih sampai Jelas, sini. Pak. Oke, masih gampang nih ya. Ini masih level pertama lah. Nah, jadi ini variasi soalnya ini memang ada banyak ya. Setidaknya ada 3. Ya, ada 3 nanti yang akan kita bahas. Oke, ini di sini nanti ada contoh lagi. X kuadrat minus 25, berarti jawabannya? Bentar. Berarti X kuadrat plus- min 5 kuadrat. sama aja sih. X tambah 5, X kurang 5. Iya, betul. Oh, Ini kalau- Rasya langsung mau satu-satu ya. Kalau saya bisa langsung sih, maksudnya langsung X plus 5 kali X min 5. Iya, jadi nanti kalau kamu udah terbiasa mengerjakan ini, kamu itu langsung dari sini langsung ke sini tuh nggak masalah ya. Tapi kalau belum terbiasa, biasakan dulu kerjain di step ini ya. Di step awalnya dulu. Nah, makanya tadi mungkin Fahri, kalau saya dengar Fahri langsung jawabnya ke sini ya. Nah, mungkin Fahri sudah terbiasa. Iya. Nah, untuk yang lain yang belum terbiasa, kita membiasakannya di sini dulu. Makanya ini saya tulisnya semua step by step-nya ya. Iya. Misalkan X yang tadi ini sama ya, kayak K kuadrat min 81 tadi misalkan. Nah, ini yang ini nih misalkan Y kuadrat min 1. Berarti Oh, itu artinya 0,5 kali ya, Pak? Y kuadrat min 1 kuadrat. Sama aja, artinya itu Y plus 1 kali Y min 1. Oh, Iya, betul. pakai kuadrat ya. Iya, Iya, karena satu 1 kali kuadrat 1 loh. itu masih 1. 1 kuadrat ya 1, Pak. Iya, bener kan? Iya, Udah iya. bentuk kuadrat kan? Iya, betul. Pikir pakai 0,5. Ya, oke, bisa ya. Bisa, Nah, Pak. kita akan Bisa, ke Pak. bentuk yang kedua. Contoh yang kedua ya. Ini variasi soal yang selanjutnya. Ini chat bentar. Saya izin ke toilet ya, Pak. Iya. Oke. Nah, ini contoh yang kedua. Di halaman 141 nomor yang B ya. Ini saya coba jelaskan. Nah, ini sebenarnya ini ada kesalahan ya. Kesalahan di bukunya sih kalau menurut saya ini kesalahan di bukunya. Jadi ada tulisan ini. Kesalahannya di soalnya ada pangkat 2-nya. Oke. Jadi kalau misalkan ini yang saya jelaskan tanpa merubah soal dulu ya. Karena yang di buku itu tiba-tiba soalnya berubah ya, tiba-tiba soalnya berubah. Oh, iya. Oke. Oke, supaya nanti kalian tidak salah paham, maka ini saya jelaskan ini yang tertulis di soalnya dulu bagaimana cara mengerjakannya. Oke. 5X kuadrat min 6 kuadrat. Oke. Kalau depannya kayak Itu jawaban di buku ya. Itu jawaban di buku. Tapi sebenarnya kalau soalnya seperti ini, kalau misalkan 36-nya itu beneran ada pangkat 2 atau ditulis pangkat 2 di sini, artinya 36 ini nggak perlu dirubah lagi ke dalam bentuk 6 pangkat 2. Oh iya, Oke. karena betul. Karena udah ada pangkat 2-nya kan? kalau yang tadi itu yang di atas itu nggak ada ya? Iya, nggak ada. Oke. Kalau yang tadi di atas kan 81, 25 nih nggak ada pangkat 2-nya kan? Iya. Nah, kalau ini di soalnya ditulis pangkat 2. Ini seharusnya kalau yang di buku itu jawabannya dia nggak pakai kuadrat ini ya. Tertulisnya seharusnya seperti ini. Tapi saya coba menjelaskan jawaban seharusnya kalau misalkan soalnya ada pangkat 2-nya di sini. Oke. Seandainya ada pangkat 2-nya. Nah, sekarang kita nggak fokus ke pangkat 2, 36 pangkat 2, karena 36 pangkat 2 ini udah bentuk kuadrat, sehingga ini nggak perlu kita rubah lagi, biarin aja seperti ini. Kita akan fokus ke 25X kuadratnya. Ya. Ini variasi soal seperti ini, ya. Ya, ini mungkin kalau sebelumnya ini nggak ada angka 25-nya, nggak ada bilangan 25-nya. Ya, untuk cara-cara yang tadi, cara cepat yang tadi itu hanya berlaku kalau misalkan ini koefisiennya semuanya 1. Iya benar. Koefisiennya 1, ini juga koefisiennya 1, ini juga koefisiennya 1. Ingat, dalam bentuk aljabar koefisiennya 1 itu biasanya tidak ditulis. Oke. Jadi Biasanya langsung itu. angka ya, Pak? Langsung Ya, huruf. betul. Langsung variabel huruf ya. Oke, nah sekarang kalau misalkan ada 25 seperti ini. Oke, Oh, 5 jadi pangkat 2X pangkat 2. nah, betul. Jadi kalau ada 25 seperti ini kita harus menyatukan bilangan dengan si variabelnya supaya sama-sama menjadi pangkat 2. Ada satu sifat atau satu hukum yang perlu kita gunakan untuk menyatukan ini, yaitu Jadinya di bentuk 5X pangkat. pangkat 2 ya, Pak? Iya, betul. Nah, cuma ini secara umum ya.
Secara umum dulu, betul ya, nanti hasilnya 5x pangkat 2 seperti ini. Secara hukumnya dulu, biar nanti dia berlaku ke semuanya ya, nggak hanya 5x pangkat 2. Jadi gini, misalkan ada dua bilangan, misalkan bilangannya itu adalah A dan B ya, bilangannya A dan B, dan bilangan A, B ini adalah pangkatnya sama, yaitu A pangkat N dan B juga pangkat N. Oke, pangkatnya sama, cuma bilangannya beda. Itu bisa kita satukan bilangannya menjadi di dalam kurung, kemudian bilangannya dikali A kali B dalam kurung, kemudian pangkatnya kita tulis kali aja pangkat N. Oke, saya ulangi. Jika ada dua bilangan, bilangannya berbeda tapi pangkatnya sama, itu bisa kita tulis ke dalam satu bracket ya, atau satu kurung, kemudian pangkatnya N. Contoh, A pangkat 2 dikali B pangkat 2. Itu menjadi dalam kurung, ya A kali B atau AB. Kemudian di dalam kurung itu, kurungnya dipangkatkan 2. Ya. Kemudian kalau kasusnya tadi 5 kuadrat X kuadrat, sama-sama pangkatnya 2, berarti kita bisa tulis ke dalam bentuk dalam kurung 5X pangkat 2. Sampai sini dulu bisa dipahami nggak? Bisa. Pak, kan nanti kan hasilnya 25 juga sih Pak, 25. Iya, betul ya. Kalau ini kita kalau ya aduh kehilang. Nah, ya betul ya. Kalau yang ini kita kuadratkan itu hasilnya kan 25x kuadrat kan? Betul. Sekarang kita sudah punya dua bentuk kuadrat, yaitu dalam kurung 5x pangkat 2 dan 36 pangkat 2. Di sebelah kiri ada 5x pangkat 2, di sebelah kanan itu ada 36 pangkat 2. Ini sudah memenuhi bentuk apa? Bentuk, kalau tadi bentuknya itu adalah x kuadrat minus y kuadrat gitu ya. Atau di beberapa buku itu dia nulisnya a kuadrat minus b kuadrat ya. Ini kuadrat, ini juga kuadrat. Kalau udah ketemu bentuk seperti itu, ya berarti kita tinggal menuliskan yang ada di dalam kurung itu, yaitu 5x ditambah 36 ya, dikali dalam kurung 5x min 36. Itu kalau kita tidak mengganti soal. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Oke, nah tapi kenyataannya di buku itu, di pembahasannya, jawabannya tidak seperti itu. Nah, seharusnya di buku itu adalah tertulisnya seperti ini, 25x kuadrat min 36. Ya, Iya benar, Pak. dan dirubah, 36-nya dirubah menjadi 6 kuadrat. Nah, ini prosesnya masih sama, yang 5x ini ini pakai cara. jadiin 1, ya, jadikan 1 menjadi 5x dalam kurung, kemudian kuadrat, dikurangi 6 kuadrat. Sehingga jawabannya adalah 5x plus 6 dikali 5x min 6. Langsung aja Pak, 5x kali 5x, 6 kali 6, terus plus ketemu min kan min. Jadinya Iya, betul. langsung aja. Iya, betul. Langsung aja, betul. Ya. Jadi ini 5x, ini 6 gitu kan ya. Ya udah langsung aja 5x tambah 6, 5x min 6. Iya. Pak, boleh lihat yang tadi nggak, Pak? Yang mana? Yang tadi itu loh, Pak, yang sebelumnya itu yang umpamanya pakai pangkat 36. Oh iya, gini ya. Berarti nggak diubah ya ini pangkat. Iya. Oke. Oke. Sampai sini dulu jelas, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya ada, Pak. Jadi mungkin kalau umpamanya ngerjain latihan nggak ada MXK itu ada yang kesusahan, mungkin saya nanya, Pak. Oke, siap. Tanya aja, nggak apa-apa ya. Saya tanya lewat Discord nggak apa-apa kan, Pak? Mungkin aja ada yang ya, oke. Juga. Ya, kadang-kadang ini ya saya buka Discord, tapi kalau nggak jawabnya lama, nanti kamu ingetin aja di WA, apa saya nanya di Discord gitu. Ya. Soalnya kadang notifnya nggak muncul kalau di handphone ya. Oke, kita lanjut ke soal ini. 9x pangkat 4 dikurangi 4y pangkat 2. Oke, ini mulai ditambah lagi kesulitannya, tapi sebenarnya ini ada mengandung unsur pangkat 2-nya juga ya. Cuma kelihatannya aja susah, tapi sebenarnya ini gampang. Sekarang kita lihat 9x pangkat 4, kemudian dikurangi 4y pangkat 2. Kita harus pisahin dulu bilangan dengan variabel. Makanya di situ saya bikin merah sama merah itu bilangan, variabelnya warna biru. Oke. Ini cuma memudahkan aja. 9-nya itu adalah kita rubah menjadi bilangan kuadrat terlebih dahulu. 9 itu berapa kuadrat?
9 itu adalah 3 kuadrat. Ya. Kemudian 4 itu berapa kuadrat? 4 itu adalah 2 kuadrat. Oke, yang sebelah kanan itu nggak masalah karena Y-nya pangkat 2, itu udah sama pangkatnya. Sama-sama pangkat 2. Cuma yang bermasalah adalah di sini nanti. Ini pangkat 4. Nah, pangkat 4 itu harus kita ubah terlebih dahulu menjadi pangkat 2. Betul. Iya. Gimana cara kita ngerubahnya? Dibagi 2. Belum. Kalau yang masih pangkat 4 belum ya. Kita harus sampai dia bentuknya pangkat 2. Oke, kita harus tahu dulu ini ya. Satu sifat lagi tambahan. Kalau tadi sifatnya adalah ini ya, A pangkat N dikali B pangkat N itu sama dengan dalam kurung AB pangkat N. Nah, sekarang sifat yang kita gunakan itu adalah seperti ini. Oke, ini apa artinya? Ini artinya adalah gini. Kalau ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatin lagi, itu ya, maksudnya seperti itu. Ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatin lagi, itu artinya adalah pangkatnya dikali. Contohnya adalah bilangan A pangkat M. A pangkat M, kemudian dipangkatin lagi dengan N. Itu artinya sama dengan A pangkatnya yang dikali, M dikali N. Contoh, X kuadrat dipangkatin lagi menjadi 2, itu menjadi X pangkatnya kita kali itu, 2 dikali 2. Oke? Sehingga menjadi X pangkat 4. Oh, saya pikir ini tanda kurang, Pak. Jadi selama ini saya mikir Ada pangkatnya titik bukan kurang karena sekarang Titik nggak ya. pakai X ya, lagi, pakai titik, titik. Pak. Soalnya di Ya, titik. modul pembelajarannya Bu Miftah juga pakai kayak tanda kurang gitu, strip. Ya, titik ya, sorry. Mungkin nulisnya agak kegeser jadi kurang ya. Oke. Jadi 2.2 artinya 2 dikali 2 sama dengan 4. Artinya, ini artinya apa? Artinya X pangkat 4 itu bisa kita tulis ke dalam bentuk X kuadrat, kemudian kita pangkatin lagi 2. Oke? Sehingga nanti bentuknya menjadi seperti ini. Ya, bentuknya menjadi seperti ini. Ya. Oke, sampai sini dulu untuk yang X kuadrat pangkat 2, jelas ya? Paham. Jelas, Pak. Paham ya? Nah, kemudian kalau kita sudah mendapatkan pangkat 2, ya kita pakai hukum yang sebelumnya, yaitu kalau misalkan kita sudah mendapatkan pangkat yang sama, kita akan menyatukan si 3 dan X kuadrat itu ke dalam satu kurung, kemudian pangkatnya kita akan tulis sekali aja di atasnya. Iya, Pak. Gitu ya. Sama halnya dengan yang 2Y. 2Y-nya itu karena ini kan 2 pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Itu sama aja 2 dikali Y. Jadinya digabungin ya, Pak? Iya, betul. Ini kita gabungin. Jadi sehingga ini menjadi satu kesatuan. Sebelah kiri itu menjadi kuadrat dalam kurung 3X 2Y kuadrat pangkat 2. kali 3X kuadrat min 2Y. Iya, betul. Gitu ya, Pak? Iya, betul. Sampai kita ketemu seperti ini terakhir ya. Yaitu 3X kuadrat ditambah 2Y dikali dalam kurung 3X kuadrat min 2Y. Begitu ya. Jadi boleh Pak pakai cara cepat, jadinya kan ini kan 4, Pak. Jadi kita bagi aja langsung 2, habis itu 3 yang hasil pangkat berapa yang hasilnya 3 itu yang hasilnya 9 itu pangkat 2 ya, Pak. 3 pangkat 2. Terus tinggal jumlah apa ya yang bisa. Iya, yang ini kan maksudnya pangkat 4 itu kan mau bagi 2 gitu kan? Iya, begitu, Pak. Bisa. Ya, bisa. Betul. Yang penting kan nanti di luarnya itu jadi kayak gini malah jadi pusing, Pak. ya, senyamannya kamu aja nanti pakai cara yang mana ya. Ini saya hanya menjelaskan part per partnya aja atau bagian per bagiannya. Jadi Iya, setiap Pak. ada perubahan di setiap lainnya ini saya jelaskan tuh. Oke, sampai di sini dulu jelas. Untuk contoh yang ketiga. Yes, Pak. Jelas ya. Ini di-record nanti kalau kalian record nggak sih? Ya, record. Kalau kalian masih bingung nanti bisa diulang-ulang lagi penjelasan ini ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ya, kita lanjut ke contoh berikutnya. Lebih tepatnya di halaman 141 di nomor 2 bagian yang A. Ya. Ini adalah variasi soal selanjutnya, yaitu kita menggabungkan antara mengeluarkan faktor kemudian selisih 2 kuadrat. Oke, apa itu mengeluarkan faktor? Kita akan lihat di sini. Oke, sekarang ini kita lihat 5M kuadrat dikurangi 5N kuadrat. Ini nggak bisa kita, pertama gini, 5 itu nggak bisa kita rubah ke dalam kuadrat. Berapa kuadrat hasilnya 5? Ini juga nggak bisa kan? Berapa kuadrat hasilnya 5?
Ini nggak bisa kita rubah, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita keluarkan ini faktor 5. Ya. Karena sama-sama punya 5, berarti kita keluarin aja. Keluarin 1, ya. Kemudian tinggal kita buat dalam kurung M kuadrat min N kuadrat. Oke, saya ulangi. Ini kan kalau misalkan kita kalikan, 5 dikali M kuadrat itu hasilnya sama dengan 5M kuadrat. Kemudian 5 dikalikan dengan minus N, itu hasilnya adalah minus 5N kuadrat. Oke, jadi itu yang namanya mengeluarkan faktor yang sama. Ini 5, ini 5. 5-nya kita tulis sekali aja. Kemudian ini coba saya hapus dulu. Kemudian kita buat dalam kurung. Apa yang ada di dalam kurung? Yang ada di dalam kurung itu adalah M kuadrat. Iya, M kuadrat dikurang N kuadrat. Yaitu dari sini ya. Ini M kuadrat, ini N kuadrat. Jadi hasilnya baru dikali 5. Betul. Jadi ini kan kita sudah dapat 5 dalam kurung M kuadrat min N kuadrat. Kita lihat yang ada di dalam kurung. Yang di dalam kurung ini bentuknya adalah selisih 2 kuadrat. M kuadrat dikurangi N kuadrat. Sehingga langsung aja kita tuliskan 5 dikali dalam kurung M plus N kali dalam kurung M minus N. Oh, gitu. Itu ya. Oh, berarti yang angka-angka yang nggak bisa dibagi ya, pakai umpamanya 5, 7, 3. Iya, betul. Nggak bisa dibuat kuadrat maksudnya ya, nggak bisa dibuat bentuk kuadrat. Kalau yang di contoh yang ini kan bisa dibuat kuadrat ya, 9 itu bisa dijadiin kuadrat. 4 itu bisa dijadiin 2 kuadrat. Kayak misalkan nanti di 25 juga bisa dijadikan 5 kuadrat gitu kan. Nah, tapi kalau di contoh soal yang ini kalau misalkan ketemu bentuk-bentuk yang nggak bisa rubah dalam bentuk kuadrat, tapi bisa dikeluarkan faktornya. Contohnya seperti ini aplikasi soalnya. 5P kuadrat dikurangi 80 misalkan. 5P kuadrat dikurangi 80. Ini gimana? 5 nggak bisa dirubah ke dalam kuadrat. 80 apalagi? Nah, tapi 5 dan 80 ini memiliki faktor yang sama. Apa faktor yang sama? Yaitu FPB-nya. FPB antara 5 dan 80 itu sama-sama habis dibagi 5. FPB-nya adalah 5 ya. FPB 5 dan 80. Sehingga kita bisa menuliskan 80 ini ke dalam 5 kali 16. Oke. Sebentar. Sampai di sini dulu bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi gini ya. 5P kuadrat, kemudian sebelah kanannya kan 80. 80-nya itu berarti harus kita tulis ke dalam bentuk 5 juga. Karena sama-sama kita akan mengeluarkan. Jadi sekarang itu 5 dikali P kuadrat min 16. Betul sekali. 5 dikali P kuadrat min 16. Baru kemudian yang ada di dalam kurung ini, yang bisa kita buat selisih 2 kuadrat. 16 itu berapa kuadrat? 4 kuadrat. Oke, setelah sampai sini, 5 dalam kurung P kuadrat min 4 kuadrat, hasilnya? Berarti 5 P kuadrat min 20 kuadrat. Balik lagi dong. Enggak, kan 5 habis itu kali umpamanya P plus 4 itu betul. kali P min 4 gitu. Iya, betul sekali. 5P plus 4 P minus 4. Gitu ya. Oke, ada lagi nggak ya? Nah, ada lagi nih. 7Y kuadrat min 175. 7 nggak bisa. 175. Berarti 5 pangkat berapa ya, Pak? Pangkat 4? Pangkat 4. Enggak, kayaknya nggak bisa deh. 5 kali 50 juga nggak bisa. 25. 5 pangkat 3 aja 125. Ini harus pangkat 2 kayaknya. Apa ya? 7 kali ya? 7 enggak. 175 tuh gue pas saya hitung dulu. Yang belakangnya 5 hanya ada 5 doang. Oh iya, nggak ada, Pak. Mungkin 5 pangkat 4. Enggak, 5 pangkat 4 itu 625. Iya. Pangkat 3 aja udah 125. Iya. Ayo. 5 kali 5 ya udah. Nggak ada, Pak. 7 artinya 5. Ada dong. Ada dong.
Iya, pasti pasti ada. Kayak hapusin kayak perkalian biasa, coret-coret. Ini pas saya hitung coba bagiin 7. Sorry, Ada bisa dong. nggak sih? Ada, Pak. 25 maksudnya itu 7-nya itu kan apa namanya faktor FPB dari 175 itu 7, Pak. Ya, terus? Berarti 7. nanti 25 kali itu maksudnya itu kayak yang di atas tadi itu, Pak. Iya benar. Hmm. Betul, Antares. Jadi 7 kali 25 sama dengan 175 gitu kan ya? Iya. Iya. Terus lanjutin. Habis itu oh 7 kali Y Iya. tambah 25. Habis itu kali Jadi bukan tambah dong. Y kuadrat Bukan tambah min dong. 25. Iya. Ya, oke. 7 dalam kurung Y kuadrat min 25. Oke. Terus 7 kali Y kuadrat plus 25. Enggak nih, maksudnya Y plus 25 dikali lagi Y min 25. Oke, sama. Oh iya. Sama aja ya, betul ya. Oke, gitu maksudnya ya. Jadi jangan terus putus asa. Ini nggak ada nih 175 berapa kuadrat? Pangkat 3 aja cuma 125. Jadi ini clue-nya adalah tadi, makanya si Antares tuh, kamu gimana Antares? Saya hitung aja Pak, 7-nya itu coba apa misalnya 175 dibagi 7. Iya, betul. Jadi cari aja nih 7 kali berapa hasilnya 175 gitu kan ya. Atau 175 bagi 7 dibalik juga bisa. Begitu. Sampai ketemu seperti ini bentuknya ya. Oke. Ini kelas 7 apa nih waktu itu udah ngerjain ya. Seperti itu. Tapi luar biasa di sini. Saya suka kalau kalian yang berdiskusi seperti ini ya. Nah, jadi itu contoh-contoh soalnya ya. Kemudian ini ada contoh soal yang lebih ribet lagi. Seperti ini ya, pangkat 4. Jadi ini saya coba jelaskan nih di contoh soal yang ada di halaman 142. Ada di halaman halaman 141 nomor B ya. Nomor B. Nah, jadi ada pangkat 4. Pak, ini pangkat 4 gimana ceritanya pangkat 4? Kan kita belajar selisih kuadrat. Nah, ingat pangkat 4 itu adalah didapat dari pangkat 2 yang dipangkatin lagi 2 gitu kan ya. Sehingga M pangkat 4 itu bisa kita tulis sebagai M kuadrat pangkat 2 gitu ya. Ini coba saya tulis ke dalam bentuk yang ini deh. Saya tulis warna merah. Ini M kuadrat pangkat 2 ya. Kemudian yang 16 itu adalah 4 kuadrat. Kemudian N pangkat 4 itu adalah N pangkat 2 dikuadratin. Oke. Sampai di sini dulu jelas nggak perubahannya nih dari atas ke bawah? Jelas Pak. Yang jelas ya? Udah jelas. Perubahan pangkatnya. Oke. Ya, oke. Kemudian apalagi yang bisa kita rubah? Yaitu kita menyatukan si 4 kuadrat. Lihat yang sebelah kanan. 4 kuadrat dengan N kuadrat yang dipangkatin 2. Lihat pangkatnya ini udah sama. Ini pangkatnya sama-sama 2. Sehingga kita bisa tulis ke dalam bentuk 4N kuadrat pangkat 2. Oke, coba diperhatikan dulu, dipahami dulu. Ini masih M kuadrat ya. Ini 4-nya kita tulis di sini, N-nya kita tulis di sini, N kuadrat ya, sorry. Kemudian pangkatnya itu dituliskan menjadi 1 di sini. Oke. Nah, setelah itu, ini kan kita udah ketemu bentuk selisih 2 kuadrat ya. Selisih 2 kuadrat ini coba saya ganti jadi merah aja yang di dalam kurung. Ini 4N kuadrat. Oke. Oh, oke. Ya. Oke, kita lihat di sini itu sudah bentuk selisih 2 kuadrat. Yaitu yang sebelah kiri itu adalah M kuadrat yang dipangkatin 2. Yang sebelah kanan itu adalah 4N kuadrat yang dipangkatin 2. Ya. Artinya secara satu kesatuan ini adalah pangkat 2, yang ini juga pangkat 2. Nah, apa jadinya? Jadinya adalah seperti ini.
M kuadrat ditambah 4N kuadrat, kemudian dalam kurung M kuadrat minus 4N kuadrat. Ini coba kita tulis Pokoknya ulang. yang di bawah itu diganti jadi M kuadrat min 2 kuadrat N kuadrat. Ya, Ada diganti betul. tapi yang satu lagi enggak. Yang mana? Yang di bawahnya. Yang di bawahnya. Oh, itu lebih sederhana ya Pak, yang sebelah kanan itu. Oke, ingat yang bisa kita sederhanakan itu yang minus saja ya. Yang positif ini nggak kita rubah sama sekali, yang sebelah kiri. Iya, iya. Ini yang sebelah kiri ini, ya sebelah kiri yang ada di sini nih, ini nggak kita rubah sama sekali. Kenapa? Karena dia positif, M kuadrat tambah 4N kuadrat. Itu nggak bisa kita faktorkan. Yang bisa kita faktorkan adalah yang ini, M kuadrat min 4N kuadrat. Oke, sampai sini dulu jelas? Jadi di sini ada 2 step ya. Pertama kita misahin ini dulu ya, misahin M kuadrat dan 4N kuadrat ini. Sampai kemudian kita ketemu bentuk ini. Ya, kemudian ini yang kita faktorin lagi. Ya, faktornya apa? Nah, ini harus kita satuin dulu, si 4N kuadratnya harus jadi 2 kuadrat N kuadrat ini. Oh, itu untuk yang negatif. Ya, yang negatif ya, kemudian menjadi dalam kurung 2N pangkat 2, kemudian menjadi M plus 2N dikali M minus 2N, sehingga nanti jawabannya seperti ini. Oke, itu ya. Oh, berarti yang positif gak usah diapa-apain. Saya ngerti hari ini tapi kayaknya saya akan lupa. Iya, oke. Nggak apa-apa. Nanti akan masuk ke dalam alam bawah sadar kamu ya, nanti kamu bisa ngerti. Jadi kamu sambil mimpi kamu belajar faktorisasi. Enggak mungkin. Aku aja jarang mimpi kadang-kadang. Jarang. Cara tidak Nah, langsung. oke, ini sebelum nanti berakhir ya, dikit lagi, 10 menit lagi. Kerjakan halaman 142. Nah, sabar, itu nanti itu opsional aja ya. Nah, ini salah satu apa namanya ya? Aplikasi lah atau penerapan selisih 2 kuadrat dalam memudahkan perhitungan. Contohnya gini. Kalau misalkan nih dulu nih, sebelum kamu mengenal selisih 2 kuadrat, ketika dikasih soal kayak begini, itu ngerjainnya gimana? 73 kurang aja Pak, kan sama aja kuadrat. ya, enggak, kamu ngitung dulu kan 73 kali 73 hasilnya berapa gitu kan ya. Iya. Kemudian 27 kali 27 hasilnya berapa? Iya. Kemudian dapat hasil 73 kuadrat, kemudian hasil 27 kali 27 dikurangin kan? Iya. Itu hasilnya. Oke. Nah, kalau kita 73 kurang 27 terus langsung dikuadratin. Oke. Enggak seperti itu ya. 73 kurang 27 langsung kurang. Jadi gini, kalau kita mengenal selisih 2 kuadrat, ini kan kita anggap sebagai X kuadrat, ini Y kuadrat misalkan ya. Ini bisa kita rubah ke dalam bentuk jadinya seperti ini. X plus Y dikali X min Y. Jadinya 73 tambah 27 dikali 73 min 27. Sama nggak? X plus Y, X min Y. Gitu kan? Ini kayak model cara cepatnya gitu, Pak. Nah iya. Kan gini, 73 tambah 27 berapa? 73 tambah 27 itu kan sama dengan 100. Iya. 73 dikurang 27 sama dengan berapa? 46. Jadi 46 kali 100 sama dengan 4.600. Selesai. Oh, coba ya. Jadi gini, maksudnya bukan berarti cara ini selalu cepat. Cara ini cepat kalau misalkan kita tahu ya selisih antara 73 dan 27 itu dekat sama 100 gitu ya. 73 sama 27 itu kan, ternyata 73 ditambah 27 itu hasilnya 100. Ya, seperti itu. Jadi bisa aja nanti kita ketemu soal seperti ini, ya kita menggunakan cara ini. Atau kalau misalkan mentok nggak atau pusing, ya kamu balik lagi ke cara old school ya, atau cara yang lama gitu. Kuadratin dulu. Nah, ini akan susah nanti ketika bilangannya banyak atau bilangannya besar. Nah, sementara ini bisa memudahkan ya, salah satu contoh kegunaannya. Kemudian satu lagi nih. Kalau misalkan kita dikasih soal 998 pangkat 2. Ini ada di contohnya halaman 142 ya. Ini saya cuma menjelaskan ulang aja.
Contohnya gini, 998 pangkat 2. Gimana caranya kamu ngitung 998 pangkat 2? Kalau cara lama kan 998, kalau cara lama ya. Kalau cara lama itu kan kita nulis 998 kali 998. Itu harus kita kalikan 8 kali 8 sama dengan 64. 64 berarti tulisnya 4. Simpan 6, 9 kali 8 sama dengan 72. 72 tambah 6, 78. Simpan 7. Dan seterusnya itu kalian berapa kali mengali dan berapa kali nyimpen, berapa kali jumlah. Tapi kalau misalkan kita menggunakan selisih 2 kuadrat, itu kita tinggal lihat. Ini 998 dekatnya ke bilangan berapa coba? Yang mudah. Dekatnya ke 1000. Di belakangnya itu ada yang 4 di belakangnya. Ya, dekatnya 1000 kan? 998, 99, 999, 1000 kan? Iya. Berarti tinggal tambahin 2 aja, dia jadi 1000. Oke, berarti kita bisa mengubah. Oke, ini kalau di buku langsung seperti ini tulisannya ya. Saya coba jelaskan dulu ini kenapa dia menggunakan cara ini. Oke. Jadi, untuk menuju ke 1000 itu kan kita butuh 998 plus 2 kan, itu akan menjadi 1000. Cuma supaya kita mendapatkan plus 2 di dalam bentuk selisih 2 kuadrat, itu kan kita harus membuat ini menjadi selisih 2 kuadrat, yaitu kita harus kurangi berapa di sini berapa kuadrat misalkan ya, berapa kuadrat di sini supaya mendapatkan plus 2. Berarti kan harusnya di sini ya 2 kuadrat pastinya ya. Kita harus mendapatkan bentuk seperti ini. Cuma masalahnya kita menambahkan minus 2 di sini. Ya, kita tambahin tulisan minus 2 di sini. Artinya sebelah kiri dan sebelah kanan ini tidak seimbang. Nah, sebelah kiri dan sebelah kanan ini nggak ada minus 2, yang di sini ada minus 2. Gimana supaya seimbang sebelah kiri dan sebelah kanan? Nah, karena tadi kita nambahin minus 2, maka kita harus menetralkan si minus 2-nya ini dengan plus 2 kuadrat. Oke, makanya di buku itu tulisannya minus 2 dalam kurung plus 2 kuadrat. Itu kita tinggal tambahin kurung aja di sini. Nah, sehingga kita lihat dalam kurung itu adalah selisih 2 kuadrat. 998 kuadrat, kemudian dikurangi 2 kuadrat, itu bisa kita tulis 998 tambah 2 dikali 998 kurang 2. 998 tambah 2 itu sama dengan 1000. 998 kurang 2 sama dengan 996. Kemudian 2 kuadrat yang tadi, itu kita tulis saja di sini menjadi 4. Ya, sama dengan 4. 1000 dikali 996, tinggal tambahin nolnya 3, 996.000. Tambah 4, ya udah 996.004. Jadi 998 kuadrat itu sama dengan 996.004. Iya Pak, di kalkulator juga segitu kan. Ya gitu ya. Tadi 2 tambah 2 pangkat 2 dari mana, Pak? Ayo, dari mana ayo? Ada yang masih ingat? Apa? Dari pangkatnya kali Pak. Gini. Kan kita mau menuliskan ini kan. Ini kurungnya nggak ada dulu. Nih, tadinya kan nggak ada nih. 998 itu dekatnya kemana? Ke 1000 kan? Iya. Ke 1000 itu berarti selisihnya 2 kan? Selisihnya 2 kan? Oke, selisihnya 2 itu berarti dikurang 2 kuadrat. Kenapa? Kalau minus 2 kuadrat kan nanti akan muncul plus 2 dan minus 2 kan? Nah, ini yang kita butuhkan sebenarnya 998. Iya, betul. Nah, karena tadi ditambahin si minus 2, untuk menetralisir si minus 2 ini, itu kita tambah plus 2. 2 lagi. Iya, 2 kuadrat ya, yang sama. Intinya seperti itu. Karena kan ini sama aja 0 kan? Iya. Jadinya setara kan ini bentuknya? Iya. Iya Pak. Nah, kalau sudah setara, Jadi berarti misalnya ini Pak, ini daripada 2 tuh jadi 994. Artinya itu daripada 2, jadi ya min 6 pangkat 2 plus 6 pangkat 2. Iya. Sama kan kayak gitu? Sorry.
Tapi kalau pakai cara hitung biasa nggak apa-apa kan Pak? Cuman ya Nggak apa-apa, nggak masalah. Enggak, ini salah satu penerapan aja ya. Iya. Salah satu penerapan di bilangan. Jadi ini sih nggak apa ya, nggak selalu kita menemukan soal-soal seperti ini. Hanya saja kadang biasanya kalau misalkan kita lagi kompetisi ataupun lagi olimpiade itu ada soal-soal yang sebenarnya di situ ada hidden apa ya, cara yang tersembunyi lah gitulah. Iya, hidden teknik ya. Yang kadang itu sebenarnya kita bisa menggunakan hukum-hukum yang sudah pernah kita pelajari gitu. Nah, ini salah satu contohnya yang bisa kita gunakan di selisih 2 kuadrat tadi. Ya sudah, semoga bermanfaat cara ini. Mungkin aja pas saya ikut lomba. Soalnya saya Amin. lomba matematika sengaja. Iya. Oke, jadi ini ya untuk tugasnya. Ini saya nggak menyuruh kalian mengerjakan semua, tapi pastikan kalian mengerjakan, itu kan ada 3 ya di halaman 142 itu. Pastikan kalian mengerjakan dari 3 macam ya, 3 macam yang tadi di latihan 7. Untuk satu seksi kan. Ya, saya nggak ngasih minimal, tapi kamu harus mengerjakan buat latihan kamu sendiri, oke? Karena nanti yang di minggu depan atau minggu selanjutnya nanti ada kuis khusus untuk materi ini, ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita ada pertemuan lagi di hari apa? Di hari Rebo tapi libur ya. Bener nggak sih Rebo? Sayang banget ini matematika libur terus. Berarti minggu depan ya. Insya Allah nanti minggu depan kita akan bahas halaman 142 ya. Tapi syaratnya kamu harus mengerjakan terlebih dahulu. Ini masuk ke nilai Kakak maksudnya itu? Masalah masuk ke nilai atau enggak itu belakangan, yang penting kerjain dulu ya. Nanti tiba-tiba saya minta kumpulin masuk nilai. Sampai bawahnya itu. Nanti saya tulis di Google Classroom ya, tugas di halaman 142. Kenapa Antares? Jelas Pak. Ya jelas. Pak, saya punya pertanyaan Pak. Nanti ada ekskul atau tidak? Hari ini kan kemarin minggu lalu udah pramuka ya? Iya, minggu lalu itu hari ini pramukanya, hari Senin. Hari Selasa. Iya, minggu lalu kan udah, berarti kan minggu ini harusnya ekskul di hari Rabu. Cuma karena hari Rabu libur, jadinya minggu depan pramuka.